beserta aturan-aturan turunannya, nanti ada peraturan menteri, ada Kemen, dan lain seterusnya. Tidak ada satupun klausul atau pasal yang membolehkan penambangan dilakukan tanpa izin. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh Direktur Jenderal Minerba, Kementerian SDM ini, dia seolah-olah memposisikan dirinya sebagai hukum itu sendiri, yang bisa bertindak sewenang-wenang dan menafsirkan apa yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan kemudian dia munculkan. Memang benar kayak gitu ya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM ini badan pemerintahan yang dia mengurusi urusan pertambangan mineral dan batu bara. Tetapi dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tidak ada satupun klausul pasal yang memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Minerba Kementerian SDM ini untuk bisa secara sewenang-wenang mengatakan bahwa pertambangan di Wadas itu tanpa perizinan usaha. Jadi kita mesti masuk ke logika logika administrasi gitu ya. Kalau di pasal 17 Undang-Undang 30 2014 itu kan jelas bilang bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan itu pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan. Menyalahgunakan kewenangan itu ada apa? Satu, dia melampaui kewenangan, dilarang melampaui kewenangan. Dua, dilarang mencampur adukan kewenangan. Dan tiga, dilarang bertindak sewenang-wenang. Nah itu norma, itu asas yang mesti dipatuhi oleh pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam hal ini kemudian Direktur Jenderal Minerba Kementerian SDM itu menyalahgunakan kewenangan karena apa? Karena dia bertindak tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, itu yang pertama. Yang kedua, dia bertindak tidak berdasarkan kewenangan yang diberikan baik secara mandat maupun secara delegatif. Artinya tindakan dari Dirjen Minerba ini kita anggap perbuatan yang kemudian menyalahgunakan kewenangan. Makanya dari itu kita coba ajukan gugatan ke PT UN Jakarta. Nah, tadi juga sudah disinggung sama Nana gitu bahwa kita juga akan menyurati Mahkamah Agung ya untuk minta kepada Mahkamah Agung diberikan hakim terbaik yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Hakim yang kemudian punya keberpihakan pada keadilan, hakim yang punya keberpihakan pada hak asasi manusia, dan hakim yang tentunya punya kompetensi khusus gitu ya di bidang lingkungan hidup. Karena kami menilai bahwa kasus Wadas ini merupakan kasus yang kasus struktural gitu ya, yang berdampak secara luas, kemudian berdampak negatif terhadap proses penegakan hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian kita meminta untuk hakim yang punya klasifikasi di bidang lingkungan hidup? Karena kita melihat bahwa kasus di Wadas ini bukan hanya persoalan kasus administrasi atau kasus tata usaha negara saja, tapi ini berkaitan dengan lingkungan hidup. Di Wadas ini akan ada pertambangan dan itu akan berpotensi merusak lingkungan hidup warga. Tadi yang seperti yang sudah disebutkan dari teman-teman wali dan institusi. Yang ketiga, jadi sebelumnya memang kita pernah mengajukan gugatan gitu ya di PT UN Semarang ya gitu, tapi memang dari hasil eksaminasi publik putusan PT UN Semarang dan putusan kasasi waktu itu ada beberapa catatan negatif atau catatan kurang baik dari beberapa akademisi terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang nyata-nyata itu merugikan kepentingan warga dan kepentingan kita. Nah, makanya kemudian sebagai langkah antisipatif kami merasa perlu gitu ya untuk meminta hakim yang dia memang punya integritas tinggi terhadap keadilan dan dia yang punya perspektif lingkungan hidup kayak gitu. Nah itu, jadi pasca konferensi pers ini kita akan menyurati Mahkamah Agung dan mungkin nanti ke ini juga ya, Komisi Yudisial juga ya untuk memantau jalannya proses persidangan. Sebagai tambahan informasi, kita sidang pertama itu tanggal 8 November 2022 di Jakarta. Nah, harapannya kawan-kawan di sini maupun yang ada di
di luar sana yang masih peduli terhadap perjuangan warga, ya gitu, peduli terhadap perjuangan hak asasi manusia, itu harapannya bisa ikut membersamai dan mengawal perjuangan warga Wadas, karena kami melihat perjuangan ini bukan hanya perjuangan warga Wadas dalam mempertahankan tanah, tapi ini perjuangan menjaga marwah dan harga diri rakyat dari kewenangan pemerintah. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang lebih tadi sudah komprehensif sekali dijelaskan oleh Mas Daniel yaitu bagaimana rencana pertambangannya itu logika yang dipakai oleh pemerintah menggunakan logika karena bukan pemerintah gitu ya, otomatis tidak perlu izin ya gitu. Nah, padahal di peraturan ataupun perundang-undangannya itu ya harus izin siapapun itu kayak gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari warga? Bunga Tina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil Kabupaten Wadas tetap menolak sampai kapanpun. Kalau desa Wadas jadi ditambang, kami mau cari ekonomi kemana, anak cucu kami kemana, terus hidupnya bagaimana masa depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunga. Terima kasih Bu Ngatina. Ibu Ngatina ini perwakilan dari Wadon Wadas yang juga punya tanah di lokasi yang akan ditambang. Itu makanya karena Bu Ngatina ini juga termasuk orang yang punya cucu gitu ya. Karena cucunya nanti juga harusnya tinggal di desa Wadas, diberikan tanah juga gitu untuk keberlangsungan hidupnya ke depan. Makanya dampak itu sangat terasa sekali gitu di Bu Ngatina ini dan keluarga. Mungkin selanjutnya dari teman-teman media atau wartawan ada pertanyaan? Oke. Saya Indrawan dari CNN Indonesia TV. Saya Indrawan dari CNN Indonesia TV. Dan ke Mas Daniel mungkin dielaborasi lagi soal gugatan ke PT UN. Tadi saya agak bingung karena 31 Oktober ajukan gugatan ke PT UN Semarang ya, Jakarta. Atau mungkin salah. Mungkin dijelaskan kembali tentang gugatan itu dan kemudian apa bedanya substansi gugatan yang di Jakarta dan di Semarang sendiri. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi tadi itu konteksnya saya ingin ngomong gitu ya bahwa kenapa kemudian kita mau menyurati Mahkamah Agung. Salah satunya sebagai bentuk antisipasi kita supaya putusan nanti atau proses penanganan perkara ini tidak seperti proses penanganan perkara sebelumnya waktu itu Semarang. Nah, waktu itu kita di PT UN Semarang 2021 itu yang kita gugat itu SK Gubernur Jawa Tengah nomor 590 kalau nggak salah _2021 ya, tentang pembaruan atas izin penetapan lokasi untuk pembangunan bendungan Bener. Nah, itu kita gugat ke PT UN Semarang. Di PT UN Semarang gugatan kita ditolak. Kemudian kita melakukan upaya kasasi, itu pun ditolak oleh Mahkamah Agung. Nah, kedua putusan itu kemudian coba dikaji oleh beberapa akademisi dari beberapa kampus. Dari sana kemudian tampak ada beberapa kejanggalan atau ada beberapa catatan ya dari akademisi soal pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, kayak gitu. Nah, dan pertimbangan-pertimbangan itu kemudian merugikan kepentingan warga, gitu ya. Nah, makanya dari adanya pengalaman itu, nah di gugatan kali ini ke PT UN Jakarta ini kita berharap majelis hakim atau Mahkamah Agung itu memberi majelis hakim terbaik ya itu untuk menangani perkara kami ini. Kalau yang kita gugat hari ini itu tindakan dari Dirjen Minerba
dengan menerbitkan surat yang pada pokoknya tadi memperbolehkan penambangan di Wadas dilakukan tanpa izin. Mungkin begitu kira-kira Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Daniel. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman media atau ada tambahan dari Mas Adi, Mbak Sana, Mas Sis, Mbak Marsono, Mas Budin, ada tambahan? Mbak Nana mungkin ditambahin aja, masih ada kayak efektivitas aparat atau dari pihak-pihak mana yang terjadi hari ini gitu. Mungkin bisa pengalaman di lapangan apa yang sudah terjadi Mas Budin atau Mas Sis? Pengalaman lapangan Hari ini. Situasi lapangan. Kalau soal representativitas aparat terhadap masyarakat, mungkin semenjak tragedi tanggal 8 itu sampai sekarang itu ya masih ada beberapa aparat, cuman nggak seperti sebelum tragedi tanggal 8. Mungkin itu dulu. Mungkin Mas Sis bisa tambahin gitu atau intimidasi mungkin yang dilakukan entah itu oleh orang-orang ini ya pemerintahan ataupun dari pemrakarsa gitu, apakah pernah melakukan itu? aparatnya Ganjar yang kecil. Ya, situasi di Wadas hari ini adalah kalau bagi saya cukup menekan ataupun cukup meresahkan karena hari ini memang kalau aparat kemudian banyak hadir di Wadas itu enggak, akan tetapi banyak tim kemudian yang hari ini itu selalu mendekati warga atau mereka dengan cara-cara halus ya. Bahasa di desa itu dengan cara-cara halus mereka beralasan silaturahmi, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Terus sebagai bentuk bagi kami sebagai bentuk upaya dari pihak pemerintah untuk melemahkan warga. Karena tentu kami yang warga desa biasa ketika dihadiri oleh beberapa pihak dari luar yang itu dengan pola memberikan bantuan, artinya itu cukup untuk membuat kami merasa resah. Karena kami takut juga untuk hal itu kemudian menjadi menjadi kayak semacam nanti menjadi training ya, bahwa warga Wadas itu sudah guyub rukun atau sudah tidak ada pro kontra atau nggak ada lagi perlawanan ataupun perjuangan warga Wadas. Padahal sampai hari ini juga warga Wadas masih tetap konsisten, masih tetap memperjuangkan uang hidupnya, bahkan sejauh dari obrolan tadi bahwa sampai kapanpun kita akan perjuangkan tanah Wadas. Itu sih Mas kondisinya. Oke, ada tambahan lagi? Yang lain mungkin ada pertanyaan? Udah, oke. Mungkin cukup ada tambahan Mas Daniel? Mungkin cukup sekian konferensi pers dan pernyataan sikap dari masyarakat Wadas yang tergabung dalam Gempa Dewa hari ini. Harapannya teman-teman di sini yang ikut terlibat hari ini bisa mengawal terus proses gugatan yang dilakukan oleh teman-teman Gempa Dewa dan juga kuasa hukum serta beberapa jaringan agar transparansi gitu ya, agar publik juga mengetahui bagaimana sih proses dan prosesnya itu harusnya berintegritas. Oke. Terima kasih dari saya, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, rilisnya nanti kita share. Jadi teman-teman ngisi daftar sama nomor kan kontak. kirimin rilis. Ya. Oh iya. Nomor HP udah. Kalau mau warga